Halo teman-teman, selamat pagi semuanya teman-teman. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 30 Juli 2026 teman-teman ya. Nah oke, yang pertama langsung aja deh Kak, kita mulai dari IHSG dulu deh ya. Oke teman-teman, sebentar deh kita ngopi dulu deh teman-teman ya. Wah mantep banget nih temen ya, pagi-pagi ngopi bahas market. Wah enak banget nih Kak ya. Oke langsung aja kita bahas ya. Jadi untuk IHSG ini Kak, dia ini sedang menguji nih Kak ya, area demand zone nih temen ya. Nah kita juga butuh yang namanya konfirmasi nanti temen ya. Oke, apakah nanti dia bablas turun atau dia akan terjadi yang namanya turning point atau pembalikan sebuah tren. Nah nanti kita tinggal tunggu konfirmasi candle aja nih Kak. Nah dari sisi stochastic is oke temen ya, dia memang sudah mendukung nih. Ingat harga masuk ke dalam area demand zone, stochastic berada di area oversold. Nah ini artinya Kak, penurunannya ini sudah mulai terbatas Kak. Turunnya sudah mulai capek Kak. Supply-nya sudah mulai habis Kak ya. Oke. Nah, lalu di sini kalau kalian perhatikan ada divergen nih Kak. Divergen itu apa? Di harganya naik termennya, tapi di stochastic-nya itu turun. Nah, divergen ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren temennya. Oke, sinyal pembalikan sebuah tren. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja nih kan nanti nih ya. Bagaimana nih reaksi harga ini terjadi nanti temennya, ini di daily time frame nih Kak ya. Kalau misalkan nih temennya, misalkan nanti nih ketika bursa buka lalu candlenya itu sampai tutup berwarna hijau temennya. Oke. Nih candle hijau seperti ini ya. Dan penutupannya harus lebih tinggi daripada candle merah ini Kak. Ya, penutupannya harus lebih tinggi daripada candle merah ini. Nah, kalau itu terjadi, temen ya, besar kemungkinan IHSG ini akan naik lebih tinggi lagi, Kak. Nah, kira-kira seperti maka dari itu kita tinggal tunggu aja nih Kak konfirmasi candlenya ya. Oke. Nanti mungkin besok saya update lagi deh Kak ya. Kira-kira seperti itu dulu deh untuk IHSG. Kita tinggal tunggu konfirmasi candlenya lagi nih bagaimana nih Kak ya. Volume mungkin nanti coba kita lihat temennya, dari stochastic udah bagus nih Kak. Tinggal tunggu konfirmasi candlenya aja ya. Oke. Kita lanjut untuk Sunmark nih Kak. Sunmark ini temennya, dia ini sudah masuk ke dalam area demand zone nih Kak. Ya. Sudah masuk ke dalam area demand zone. Nah, tapi ketika harga masuk ke dalam area demand zone temennya, dia ini tidak langsung turning point nih Kak. Tidak langsung terjadi pembalikan sebuah arah, tapi dia malah muter-muter nih Kak di sini, atau lebih tepatnya dia lebih membuat base nih Kak. Nah, base ini bagaimana nih? Base ini adalah pertukaran supply dan demand Kak. Ini contoh, ini juga base nih temen ya. Jadi base ini Kak, kalau misalkan dia jebolnya ke atas, jebolnya bisa tinggi naiknya Kak ya. Begitu juga sebaliknya Kak. Kalau misalkan dia jebolnya ke bawah nih Kak, nah dia bisa turun nih Kak sampai ke area tersebut nih. Nah, ya karena apa? Karena di sini ada yang namanya unfilled order Kak. Ya, unfilled order ini apa? Unfilled order ini adalah area demand zone temennya, sama aja temennya. Demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya Kak. Jadi pembeli itu ngumpul Kak di sini temennya. Nah maka dari itu kalau kalian mau entry di Sunmark ini temennya, lebih baik nih kalian bisa tunggu temennya candle ini jebol daripada base nya. Nah tapi ingat nih temennya, cara entry-nya, kalau kalian misalkan nunggu dia jebol ke atas, kalian tunggu candlenya itu sampai tutup, biasanya Kak candlenya itu bisa langsung tinggi temennya begini nih Kak. Nah kalau candlenya jebol ke atas, dia langsung tutup dan tinggi begini nih Kak, kita mau masuk aja juga takut temennya ya. Jadi salah satu cara nih teman, kalau kalian mau masuk nggak mau ketinggalan momentum, spekulasi Kak ya, spekulasi ya, atau kalian tetap tunggu aja dulu Kak, candlenya itu tutup dulu ya. Nah kalau bagus sih seperti ini Kak, ini kan contoh base nih Kak ya. Nah ini base nih, nah dia jebol satu candle nih, satu nih. Nah kalau bagusnya sih seperti ini sih enak nih teman ya, kita bisa entry di sini, stop lossnya di bawah base nya. Nah tapi memang ada kalanya Kak, ketika base itu jebol nih, candle langsung panjang begini Kak, jebret ke atas tuh temen ya. Oke, nah itu coba deh nanti diperhatikan lagi deh ya temennya. Kalau mau aman ya tunggu candle itu tutup Kak. Kalau kalian nggak mau takut ketinggalan momentum spekulasi ya, stop loss tetap Kak di bawah base nya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CDIA ya. Jadi jangan asal main klik-klik dulu Kak, tunggu dia jebol dulu deh Kak. Itu jauh cara yang paling aman deh temen. Kalau kalian main klik aja, base nya jebolnya ke bawah, itu yang kita pikirkan Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CDIA. CDIA ini sudah menguji nih Kak ya, area demand zone temen ya. Oke, demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya ya. Tentu temennya secara tren dia ini sudah mulai transisi dari bear ke bull temen ya. Nah sekarang dia sedang menguji area demand zone. Stochastic udah mendukung. Nanti juga ketika bursa buka nih Kak, sudah golden cross nih Kak stochasticnya. Nah kita tinggal tunggu aja nih Kak konfirmasi candle tuh bagaimana. Kalau misalkan konfirmasi candle ini terjadi, silahkan bisa dieksekusi. Contoh nih Kak ya, kalau misalkan nanti bursa buka nih Kak ya, bursa buka temen ya. Oke, ada candle yang lebih tinggi nih temen ya.
daripada candle merah ini penutupannya full body candle kayak gini nih kak. Nah itu bisa tuh kak dipertimbangkan untuk masuk. Stop loss yang bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya ya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu deh kak. Nah dalam hal ini ada resistance temennya, pokoknya di resistance terdekatnya dulu deh. Kalau kalian ngerti Fibonacci bagus ya. Nah kira-kira seperti itu. Stop loss di bawah candlenya kak. Oke, kita lanjut lagi untuk sama WiFi. WiFi ini temen ya. Oke, kemarin kena stop loss nih kak ya, saya temen ya. Oke, ya wajar temen ya, kalau trader mah temen ya, stop loss, cut loss itu hal yang wajar kak. Kalau kalian tidak mau bertemu dengan hal-hal seperti, jangan jadi trader kak, jadi investor aja temen ya. Nah nanti mungkin nih kak, coba saya perhatikan dulu deh untuk sama WiFi ini. Kalau misalkan nanti temen ya, ada candle nih kak ya. Nah hijau besar lebih tinggi daripada candle merah ini. Contoh seperti ini nih ya, kalian perhatikan baik-baik. Saya coba masuk lagi deh temen, stop loss saya setting lagi di bawah candle reversalnya, dan TP tetap kayak di resistance terdekatnya. Atau nanti saya coba ukur pakai Fibonacci deh ya, tarik dari atas ke bawah dan nanti bisa saya tandain di 1272 atau 1618 nya sebagai target yang ideal. Nah kira-kira seperti itu temen ya. Jadi kalau trader mentalitasnya harus tega kak, salah ya salah temen ya. Mau trader sejago apapun, sehebat apapun, tetap kak stop loss pun pasti kena, cut loss pun pasti kena, tetap teman ya. Yang penting apa? Manajemen resikonya diatur kak ya. Dan kalian juga harus tahu ya, data strategi kalian ini berapa persen win rate kalian ya, 70%, 60%, 50%. Nah kalau kalian sudah tahu data-data seperti itu, cut loss jadi nggak takut. Biasanya kalau orang-orang takut stop loss karena dia belum backtest tuh kak, mereka belum punya data backtest. Jadi backtest dulu deh temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BP. Saham BP, nah dia juga sudah masuk nih kak ke dalam area demand zone. Nah kita tinggal tunggu konfirmasi candlenya aja sama temen ya. Konfirmasi candle tuh bagaimana kalau misalkan nanti ketika bursa buka ada candle hijau besar dan penutupannya itu lebih tinggi daripada candle merah ini. Nah kalau itu terjadi silahkan bisa dieksekusi temen ya. Oke, candle hijau begini nih dan penutupannya lebih tinggi daripada candle merah ini, silahkan bisa dieksekusi. Stop lossnya di bawah candle reversalnya temen ya. Nuh ya. Dan take profit jelas kak di resistance terdekatnya kalau kalian gak ngerti yang namanya Fibonacci temen ya. Nah semoga kalian paham deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Dewa nih kak. Untuk saham Dewa, wah nih ada dua plan nih temen. Saham Dewa ini ada base nih kak yang pertama ya. Di sini ada base nih, kalian perhatikan baik. Nah jadi cara entry-nya kak, ingat base ini pertukaran supply dan demand. Kalau dijebolnya ke atas, naiknya bisa tinggi kak ya. Kalau dijebolnya ke bawah, turunnya juga bisa tinggi. Temen ya, turunnya juga bisa dalam kak. Nah jadi cara entry yang pertama ya, kalian harus tunggu dulu base ini jebol ke atas dan dia tutup di atas garis biru ini atau di atas base-nya deh temen ya. Kalau itu sudah terjadi silahkan bisa dieksekusi. Stop loss di bawah base-nya temennya jelas, dan take profit di resistance terdekatnya. Nah tapi kalau misalkan seandainya base-nya ini jebolnya ke bawah, dia bisa turun sampai sini kak. Kenapa sampai sini? Karena di sini ada area demand zone. Demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya kak. Jadi pembeli itu ngumpul di sini kak ya. Nah tapi tentu kak, ketika harga nanti sudah masuk ke dalam area demand zone, kita butuh yang namanya konfirmasi, baru kita bisa masuk. Nggak ada konfirmasi nggak bisa masuk kak ya. Kira-kira seperti itu untuk saham Dewa. Kita lanjut untuk saham IRTX teman ya. IRTX nih nah ya. Oke, nah ini base nih kak, dia sudah jebol dari base nih kak. Ini kalian perhatikan baik-baik ya. Dia sudah jebol dari base langsung jebret. Nah takutnya begini nih kak, kalau kita entry base nih ya, kalau kita nunggu candle tutup ya takutnya seperti ini kak. Nah jadi nih saham IRTX ini temennya, ini salah satu market yang enak banget nih kak kalau kita entry menggunakan base. Jadi setiap market tuh karakternya berbeda-beda temennya. Ada yang enak menggunakan base, ada yang nggak enak temennya. Tergantung karakternya. Ada yang bisa kita main breakout, ada yang enggak. Nah maka dari itu kalian harus paham juga kak karakter marketnya tuh bagaimana temennya. Nah jadi kalau udah seperti ini bagaimana? Coba saya akan ukur pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas. Nah oke, dia sudah masuk ke dalam rasio 50% dan rasio 618% ya untuk saham IRTX nih. Nah berarti temennya tugas kita tinggal menunggu aja nih kak sama candle reversalnya nih bagaimana. Di sini juga nih kalian perhatikan temennya udah muncul doji. Nah doji ini apa sih? Doji ini artinya kak seller ataupun buyer menunjukkan kebingungan terhadap kondisi pasar. Karena dia bingung, kita butuh yang namanya konfirmasi. Ya ini lagi bingung nih kak, wah gue mau turun atau mau naik nih. Kalau misalkan dia terkonfirmasi candle berwarna hijau ya berarti dia naik. Kalau misalnya dia terkonfirmasi candle berwarna merah ya kemungkinan besar dia bablas turun kak. Nah maka dari itu kita tunggu konfirmasi candle-nya dulu ya. Nanti juga stokastiknya kalau misalkan dia terkonfirmasi oleh candle reversal, stokastiknya pasti akan mengikuti kok temennya, dia akan golden cross. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MSIN. MSIN masih bearish temen ya. Jadi selagi garis hitamnya tidak dijebol ke atas apapun itu, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish kak ya. Jadi mau muncul candle Morubozu, hammer apapun itu tetap kak, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish.
dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas jangan masuk dulu kak. Atau kalian bisa nunggu dia transisi, dia jebol ke atas, bukan satu candle dia jebol ke atas, lalu candle selanjutnya tetap naik. Biarkan saya dulu kalau memang hal itu terjadi. Nah nanti kalau hal itu terjadi, ingat kalian bisa tunggu dia koreksi. Oke, kalau dia koreksi, ukur pakai Fibonacci temen ya. Konfirmasinya ada temen ya, eksekusi. Stop loss di bawah candle reversalnya, take profit di resistance terdekatnya. Kalau misalkan konfirmasi itu ada. Kalau nggak ada konfirmasi, jangan masuk ya. TPI ini masih sideways kak. Oke temen ya, TPI ini masih sideways. Dan kalau kakak bilang tadi ada descending broadening waves, coba nih ya, descending broadening waves. Oke, mungkin lebih tepatnya nih kak, bukan descending temennya, tapi ascending kak ya, ascending broadening waves. Nah kalau descending broadening waves itu temennya itu memberikan dampak kenaikan. Nah tapi kalau ascending broadening waves ini memberikan dampak penurunan nih kak ya. Ya memang temennya kalau kita hubungkan dari tren ke tren, ini terciptalah ascending broadening waves dengan targetnya ya ada di sini kak. Kalau kita ngomongin pattern ya, nah tapi pattern tersebut memang belum valid temennya. Jadi pattern tersebut valid apabila garis hitam ini dijebol ke bawah. Ya kalian harus tetap hati-hati ya, waspada, karena sewaktu-waktu kalau dia jebol ke bawah, kalian bisa diseret ke bawah ya. Dia naik dikit turun lagi ya. Yang bahaya itu kalau dia naik dikit turun sampai sini, lanjut turun lagi, wah dia akan melanjutkan penurunannya secara garis besarnya, nggak pakai stop loss, pakai margin. Itu yang bahaya kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham NZIA nih. NZIA masih sideways temennya. Ingat temennya, kalau sideways bagaimana cara yang paling aman nih kak. Oke, karena dia mendekati area support, jadi misalkan nih kak, nanti nih ketika bursa buka nih ada jebol satu candle ke bawah, biarkan saya dulu dia jebol kak ke bawah temen ya, kalau memang itu terjadi. Nah kalau misalkan nanti nih, ini kan hari apa nih, hari Kamis nih temen ya. Oke, hari Kamis dijebol ke bawah nih temen ya, kalian perhatikan baik-baik nih kak. Misalkan ya, nah di dalam tahap ini kalian nggak ada posisi apapun dulu kak. Lalu misalkan hari Jumatnya nih kak, hari Jumatnya ada candle selanjutnya naik. Nah tutup di atas garis biru ini. Nah kalau itu terjadi silahkan bisa dieksekusi temen ya. Stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan entry ketika candle itu mau tutup lebih bagusnya atau keesokan harinya. Dan TP-nya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu. Ingat ini sideways kak, yang dimana kalau harga ini naik, harga ini gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret ke bawah. Nah itulah sideways temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Volk nih kak ya. Oke, untuk saham Volk nih kak, kalian perhatikan baik-baik nih kak ya. Dia ini sedang bergerak di dalam tren, bentar nih kak. Oke, oh ini sih kalau kita perhatikan di weekly time frame nya nih kak, ini masih bearish nih temennya. Ini jelas banget kak ya, ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah ya jelas kak ya, masih bergerak dalam tren bearish. Nah jadi ya kalian harus hati-hati nih kak kalau sudah terlanjur masuk, yang dimana kalau harga ini nanti gagal jebol area trendline ini nih kak, kakak bisa langsung diseret ke bawah. Nah ya, jadi apapun ini masih bearish kak. Jadi kalau kalian mau entry ya kalian harus tunggu dulu kak, harga ini jebol dulu, transisi dulu temen ya. Nah tapi ingat kalau dia nanti sudah transisi jebol seperti ini, entry-nya kak, jangan satu candle lu hajar temennya. Kalau satu candle kalian hajar, besok kalian bisa dihantam lagi ke bawah ya. Jadi kalau misalkan dia jebol ke bawah, biarkan saya diri dulu kak ya, naik atau enggak nih candle selanjutnya. Kalau misalkan candle selanjutnya tetap naik, wah itu bagus kak ya. Dan kalian bisa tunggu dia koreksi dulu nanti kalau untuk memasuknya ya. Nah nanti kalau misalkan dia koreksi nih seperti ini nih kak ya, kalian ukur pakai Fibonacci contoh nih ya, dikoreksi kalian ukur pakai Fibonacci. Nah dia masuk ke dalam rasio 50% dan 618%, ada konfirmasi, eksekusi, harga akan naik ya. Nah kalau di ini terjadi di sini nih kak, naiknya lebih tinggi lagi kak ya, karena ini bearish temen ya. Kalau udah seperti mah udah bullish kak. Kalau bullish naik ya benar naik kak, tinggi temen ya. Nah tapi ini kan bearish kak, kalau naik ya naik, tapi kenaikannya itu ya cuma sekedar sementara aja. Contoh seperti ini ya naik temen ya, naik dikit langsung turun lagi, naik dikit langsung turun lagi. Nah jadi kalau sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas jangan masuk dulu kak ya. Oke, kira-kira seperti itu temen ya untuk trading plan dan rekomendasi hari ini ya. Jangan lupa pakai stop loss, ingat maksimal 10%. Kalau bisa 5% bagus, bisa 3% tambah bagus. Saya Rido Sihab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.